Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi nih Nganu Teknik. Kesempatan hari yang indah ini kita akan mengecek menyervis kulkas SAP merek SAP 2 pintu dengan kendala tidak dingin atas bawah. Baik, cara cepat saya akan memberikan tutorial cara cepat mengeceknya, apa saja yang harus dilakukan. Pertama-tama kita nyalakan dulu kompresor. Kita nyalakan dulu unit kulkasnya, kita cek kompresornya nyala atau enggak. Sini kita colokin stop kontak dari unit kulkasnya. Nah, ini nilai ampere ada 0,8, artinya kompresor nyala ya. Berarti kompresor aman, mesin kompresornya aman. Mesin kompresor ada di belakang bodi ini. Nah, ini yang disebut mesin kompresor. Kemudian selanjutnya setelah kompresor aman nyala, kita cek bagian pintu atas ya. Kita cek fan-nya. Nah, ini yang disebut fan kipas. Jika nyala berarti tidak perlu diganti. Selanjutnya setelah kompresor nyala dan juga fan ikut nyala, kita tunggu beberapa saat, 10 menit kurang lebih ya, untuk mengetahui freonnya ya, sirkulasi freon ini menciptakan bunga es rata atau enggak, kurang lebih 10 menit. Atau cara cepatnya bisa dipegang bodi dari unit kulkas ini, bodi di luar ya, yang kanan, kiri, ataupun belakang. Nah, ini jika dipegang panas artinya freon aman, jadi tidak ada masalah pada freonnya. Nah, ini dipegang bodinya panas, ada di sebelah sini panas, kanan kiri. Nah, ini ya, artinya freonnya aman, nggak ada masalah, tidak ada kebocoran pada refrigerannya. Otomatis nah akan beku ya, evaporator akan menyelimuti atau bersirkulasi pada evaporator ini. Bunga esnya ini mulai terbentuk. Nah, berarti kendala di sini adalah part defrostnya. Part defrost itu adalah part pencairan es berupa bimetal. Ini yang disebut bimetal. Ini fuse heater. Kemudian fan, ya fan termasuklah. Kipas fan yang mendukungnya. Kemudian heater ada di bawah, heater kaca ya, ini menggunakan heater kaca, ada di bawah evaporator. Ini disebut evaporator pipa yang mendinginkan atau menciptakan bunga es. Nah, heaternya ada di bawah evaporator ini. Kemudian timer untuk kulkas 2 pintu merek SAP ini, timernya ada di sini di pintu bawah. Nah, ini timernya ya. Ini menggunakan timer 14 untuk kulkas merek SAP 2 pintu ya. Cara cepat untuk mengetahui kerusakan pada part defrost, yang pertama kita cabut dulu ya. Pertama-tama kita cabut dulu colokannya. Cara cepat dan mudah untuk mengetahui fungsi heater, karena part defrost itu adalah part pencairan es, maka yang mendukungnya yang tadi disebutkan bimetal, fuse heater, dan juga timer yang di bawah. Nah, ini kita untuk mengetahui heater bekerja normal atau enggak,
yaitu gunting bimetal ini. Kalau bimetal wajib ganti ya, karena ini kendala ada pada part deprosnya, yaitu untuk heater tidak bekerja ya. Nah, untuk mengetahui bekerjanya heater atau enggak, dari bimetal ini gunting dan juga sambung langsung untuk kedua kabel ini. Nah, ini kupas kabel kedua kabel bimetal ini dikupas. Setelah itu disatukan di jumper. Setelah kita sambung kedua kabel bimetal ini, selanjutnya kita ke bawah untuk mengecek timer. Nah, ini adalah timer 14 pada kulkas SAP 2 pintu ya, karena hanya merek SAP yang menggunakan timer 14. Ciri-ciri 14 ada di sini, angkanya genap ya di ujung, yaitu 2. Nah, ini adalah timer 14 pada kulkas SAP. Oke, lanjut. Cara cepat, sederhana, mudah untuk mengetahui part depros pencairan es apa yang rusaknya. Kita langsung, setelah di bimetal disambung, disatukan kabelnya, timer sudah disiapkan untuk mengecek fungsi heater. Selanjutnya nyalakan unit, kulkasnya. Nah, kompresor nyala, fan pun nyala, kipas. Kemudian bimetal, kabel jalur bimetal sudah disatukan ya, kedua kabel dijadikan satu. Ini untuk mencoba atau mengecek fungsi heater ya, disatukan bimetal ini. Tujuannya untuk mengecek fungsi heater. Oke, selanjutnya kita cek timer. Jika sudah hidup kompresor dan fan, dan bimetal sudah disatukan, sudah tersambung. Ciri timer 14 yang bagus, yang normal, jika dipegang bergetar. Namun ini tidak bergetar, berarti timernya mati ya. Nah, kita akan ganti timernya. Nah, ini gantinya timer 14 dengan kode angka genap di ujungnya. Nah, ini yang orinya mati ya, sudah berkarat juga. Oke, langsung kita ganti aja. Timer 14 ini sudah kita ganti ke yang baru. Kemudian kita lanjut cek heaternya ya. Nah, ini dipegang getar ini teman-teman. Ini yang normalnya dipegang getar. Jika kondisi kompresor nyala, fan nyala, bimetal tersambung ya, bimetal tersambung, maka kondisi timer yang baik, yang normal dipegang akan bergetar timer 14, dan dilihat gearnya pun berputar. Nah, itu ya, gearnya berputar. Nah, ini ciri timer 14 yang kondisi normal. Selanjutnya kita putar timer ini untuk mengetahui kerja heater. Kita putar timer ini ke kiri ya, ke kebalikan arah jarum jam. Putar sampai kompresor mati. Nah,
Bisa dilihat jika kompresor mati, fan pun ikut mati. Dan kita lihat untuk ampernya ini masih tercolok, ada nilainya 0,4, artinya heater bagus, heater nyala ya. Berarti sudah ketemu. Part yang harus diganti, part defrostnya adalah timer dan juga bimetalnya. Nah, ini bimetal ya, kita ganti ya, yang 2 kabel ya. Heater masih oke. Heater dan fuse heater masih berfungsi. Nilainya terbaca ya, 0,4. Setelah diketahui heater berfungsi normal, aman ya, kita pasangkan bimetal. Nah, ini yang bawaannya orinya ganti ya. Kemudian kita colokkan lagi unit kulkasnya. Nah, ini kondisi kompresor belum nyala dan timer ini bekerja. Timer 14 ini bekerja, bergetar ya, bergetar. Bergetarnya ini adalah delay waktu untuk menyalakan kompresor sekitar 10 menit. Nah, ciri 14 ini bisa kita langsungkan untuk menyalakan kompresor ya. Ini kan kompresor masih mati ya, masih 0. Nah, cirinya timer ini bergetar untuk menyalakan kompresor. Namun kita daripada menunggu 10 menit, kita langsungkan aja. Kita langsungkan di sini untuk menyalakan kompresor. Nah, kompresor nyala ya, fan nyala. Nah, kondisi setelah defrost atau setelah pencairan es dan kompresor sudah nyala, poinnya, ciri yang lebih tegas pada timer 14 ini bisa dipegang, dia tidak bergetar. Ini normalnya seperti ini. Dan bisa dilihat untuk putarannya juga diam ya. Nah, itu gearnya tidak bergetar, tidak berputar. Inilah ciri dari timer 14, ciri yang membedakan timer 14 dan 13. Kalau timer 14 ini kondisi kompresor nyala, maka timer ini tidak bergetar. Bergetarnya timer 14 ini setelah bimetal tersambung atau terbaca dingin ya, barulah timer 14 ini mulai bergetar. Berbeda dengan timer 13. Kalau 13 kompresor nyala, fan nyala, timer 13 bergetar. Itu perbedaannya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.